Nama saya Gatrud Noveratus, NIM 19104168835, mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Adi Mursalin SNM. Pada kesempatan ini saya akan membacakan ringkasan saya tentang bab 3 dalam buku perilaku organisasi, yaitu keberagaman dalam organisasi. Kita mulai dari pendahuluan. Keragaman dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Dengan keragaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, serta dapat meningkatkan efektivitas perusahaan. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, berkumpulnya orang-orang dengan karakteristik dan latar belakang yang berbeda dapat memberi pengaruh yang positif jika dikelola dengan baik, dan dapat menjadi kekuatan sepanjang ada pengelolaan yang menyebabkan organisasi menjadi efektif mencapai tujuannya. Pengertian keragaman dalam organisasi itu sendiri adalah masalah yang semakin menjadi pokok pembicaraan di banyak bisnis, khususnya di Departemen Sumber Daya Manusia. Meskipun beberapa manajer mungkin merasa diwajibkan untuk menciptakan tenaga kerja yang beragam, yang lain mungkin melihat manfaat strategis dari memiliki berbagai jenis karyawan. Untuk menjelaskan istilah keragaman, penting untuk dipahami bahwa keragaman secara langsung mempengaruhi tempat kerja dengan signifikansi yang semakin meningkat. Istilah keragaman mencakup pemahaman dan penerimaan fakta bahwa orang memiliki karakteristik individu yang membuat mereka unik satu sama lain, terutama ketika membandingkan individu dalam suatu kelompok. Ciri-ciri tersebut dapat mencakup ras, etnis, jenis kelamin, agama, ideologi politik, orientasi sosial, seksual, usia, kemampuan fisik, atau status sosial ekonomi. Menurut Abudi 2012, dalam mendefinisikan keragaman untuk organisasi perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, keberagaman bukan hanya sekedar ras, jenis kelamin, agama, penampilan, dan kemampuan fisik dan mental. Kemudian yang kedua, bagaimana individu mempersepsikan atau merasakan tentang keragaman yang dipengaruhi oleh bagaimana mereka dibesarkan, keluarga dan teman-teman mereka, dan pengalaman masa lalu. Dan yang ketiga, keragaman harus didefinisikan bagaimana beberapa hal mempengaruhi cara karyawan harus bekerja, termasuk staf yang bekerja di berbagai lokasi global atau mitra atau para pemasoknya. Kemudian ada jenis keragaman dalam organisasi. Menurut Reiners 2020, sejumlah faktor yang menentukan keanekaragaman yang disebabkan perbedaan individu yang umumnya dipertimbangkan saat membahas keragaman dalam organisasi, dengan 34 jenis karakteristik keanekaragaman teratas dari sejumlah karakteristik lainnya. Yang pertama adalah cacat kognitif, yang kedua kemampuan fisik dan cacat tubuh, yang ketiga kesehatan mental, yang keempat keanekaragaman syaraf, yang kelima perilaku dan keanekaragaman, yang keenam kepribadian dan gaya berpikir, yang ketujuh latar belakang budaya, yang ke-8 letak geografis, yang ke-9 bahasa, linguistik, dan aksen, yang ke-10 etnis, yang ke-11 ras, 12 status kewarganegaraan, 13 usia, 14 keluarga dan asuhan, 15 ideologi, 16 moral, 17 peran sosial, 18 identitas gender, 19 ekspresi gender, 20 seks, 21 orientasi seksual, 22 pendidikan, 23 pendapatan, 24 status sosial ekonomi, 25 pengalaman hidup, 26 hak istimewa, 27 status pernikahan, 28 status orang tua, 29 pengalaman militer, 30 latar belakang kriminal, 31 keyakinan politik, 32 keyakinan agama dan spiritual, 33 pengalaman sebelumnya, dan yang terakhir adalah ke-34 keterampilan. Kemudian pengelolaan keragaman dalam organisasi. Diversity atau keberagaman dapat ditemukan di banyak tempat kerja dan organisasi dalam negeri dan global, dan manajer di tempat kerja tentunya mencari cara untuk menghargai dan mengembangkan keberagaman itu. Namun sebelum melihat apa yang diperlukan
untuk mengelola keberagaman. Pertama, harus tahu apa keberagaman di tempat kerja dan mengapa hal itu penting. Mengelola keberagaman atau managing diversity berarti membangun tenaga kerja yang heterogen untuk menunjukkan potensinya dalam suatu lingkungan kerja yang adil, di mana tidak ada anggota atau sekelompok anggota memiliki keuntungan atau kerugian. Hal ini menjadi suatu strategis bisnis pragmatis di mana berfokus untuk memaksimalkan produktivitas, kreativitas, dan komitmen tenaga kerja sekaligus memenuhi kebutuhan kelompok konsumen yang beragam. Kemudian ada manfaat keragaman dalam organisasi. Keragaman dalam organisasi berarti penerimaan dan pelibatan karyawan dari semua latar belakang. Keragaman dalam organisasi merupakan aset penting karena mengakui kekuatan individu dari setiap karyawan dan potensi yang mereka bawa. Menghargai perbedaan orang lain adalah hal yang pada akhirnya menyatukan kita semua dan dapat menjadi rahasia menuju organisasi yang sukses dan berkembang serta budaya kerja yang adil. Karena dunia saat ini semakin mengglobal dan saling berhubungan, tempat kerja harus memanfaatkan beragam keterampilan yang dapat dibawa oleh individu dari latar belakang dan bahasa yang berbeda. Yang selanjutnya, tantangan dalam penerapan keberagaman organisasi. Dalam konteks organisasi, keragaman mengacu pada kesetaraan peluang dan pekerjaan. Saat ini telah menjadi mode untuk memiliki beragam karyawan yang berasal dari semua kelas dan kecenderungan sehingga nuansa kebenaran dan kemanusiaan dapat diaktualisasikan. Namun demikian bukan berarti keberagaman organisasi telah berhasil atau telah menjadi norma dalam organisasi. Sebaliknya ada banyak hambatan terhadap keberagaman. Keberagaman dalam organisasi juga mempunyai tantangan tersendiri. Kemudian strategi mengelola keragaman dalam perusahaan. Keragaman dalam organisasi merupakan hal yang mutlak bagi perusahaan. Maka dari itu perlu direncanakan strategi pengelolaan untuk mengatasi masalah yang timbul dari perbedaan tersebut. Menurut Gaudiano Han 2016 bahwa topik keragaman organisasi saat ini mendapatkan perhatian secara luas. Sebagian besar berkat semakin banyaknya studi penelitian yang mengungkapkan manfaatnya bagi bisnis. Memperoleh akses yang lebih luas, meningkatkan kepuasan karyawan, mendorong inovasi, meningkatkan loyalitas pelanggan, memperkuat reputasi, dan meningkatkan profitabilitas. Gelombang antusiasme yang meningkat telah menciptakan industri perusahaan yang berkembang, yang menjanjikan untuk mengukur, menganalisis, dan meningkatkan keragaman melalui berbagai inisiatif taktis. Banyak dari perusahaan ini berfokus pada fungsi bisnis tertentu seperti perekrutan atau retensi, sementara yang lain fokus pada perilaku karyawan, misalnya mengidentifikasi dan menghilangkan bias yang tidak disadari di seluruh organisasi. Keberagaman merupakan suatu subjek yang kompleks dan sulit untuk diterima dikarenakan setiap individu memiliki bias tertentu yang tidak terlihat dan ditunjukkan melalui kata-kata, perbuatan, dan opini. Hal ini penting untuk selalu diingatkan dan lebih baik lagi jika melalui kebijakan perusahaan bahwa keberagaman bukan merupakan kelemahan tetapi kekuatan. Hal ini bukanlah slogan banyak organisasi internasional yang telah dengan sukses menunjukkan fakta ini. Baiklah, sekian untuk ringkasan materi bab 3 mata kuliah perilaku organisasi dari saya. Sekian dan terima kasih.